menjelaskan tentang hukum tafsir Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran. Al-Quran ini terkadang kita tidak bisa hanya mengetahui dari zahirnya ayat tanpa mengetahui asbab nuzul dan juga yang terkandung di dalamnya. Karena kalau kita hanya memahami zahir ayat, terkadang tidak sesuai dengan yang dimaksud. Karena bahasa Arab ini bahasa yang kaya. Satu kata memiliki banyak arti. Karena itu kalau hanya diartikan arti pada umumnya dari kata tersebut, maka bisa tidak difahami atau tidak mengena daripada maksud ayat tersebut. Karena itu butuh ditafsirkan. Akan tetapi tidak dapat mentafsirkan ayat Al-Quran kecuali orang yang ahli. Alias bukan semua orang walaupun ia bisa berbahasa Arab. Bukan semua orang yang bisa mentafsirkan Al-Quran walaupun ia bisa berbahasa Arab. Apalagi yang nggak bisa. Yang bisa bahasa Arab belum tentu dia bisa mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan yang benar. Apalagi yang nggak bisa. Karena itu banyak orang yang membaca terjemahan Al-Quran lalu ia menjelaskan, menerangkan kepada yang lain, menganggap bahwa itu benar, padahal belum tentu. Saya nggak katakan salah, belum tentu benar. Belum tentu benar. Seringkali kita ingatkan, ayat Al-Quran itu terkadang artinya apa di terjemahan diartikan sesuai dengan arti pada umumnya hal tersebut. Padahal yang dimaksud bukan itu. Bahasa Arab ini kadang memakai bagian dari perbuatan, tapi yang dimaksud perbuatan itu. Yang dipakai satu perbuatan misalnya, di dalam satu perbuatan itu banyak yang dikerjakan, ini itu. Tapi disebutkan dalam ayat Al-Quran satu bagian dari pekerjaan dari secara keseluruhan. Lah yang dimaksud secara keseluruhannya, walaupun yang dipakai adalah sebagian daripada perbuatan yang ada di dalamnya. Seperti sholat. Dalam sholat ada apa? Ada ruku, ada sujud, ada berdiri dan semisalnya. Tadi di ayat Al-Quran terkadang tidak memakai shollu, sholatlah ma'al musallin, bersama orang-orang yang sholat. Tapi di situ menggunakan sebagian dari perbuatan yang ada dalam sholat, yaitu ruku. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang ruku. Bukan. Bukan rukuklah bersama orang-orang ruku. Mek ruku tok berarti. Atau dalam ayat yang lain, wasjud waqtarib. Sujud satu perbuatan yang ada dalam sholat. Sujud tok. Sujud di luar sholat bukan karena tilawah, bukan karena syukur, haram. Kita sujud di luar sholat. Bukan karena tilawah, bukan karena syukur, haram. Makanya ada perbedaan pendapat sujud setelah sholat itu. Ada orang setelah salam sujud, itu ada perbedaan. Ada yang mengatakan haram. Kenapa? Apa sebabnya? Saya mensyukuri bisa sholat. Bukan. Tidak ada pembahasan dalam sujud syukur itu setelah sholat kita disunahkan sujud syukur, tidak ada.
Karena itu ada perbedaan antara ulama. Lah di situ Allah menggunakan wasjud. Maksudnya apa? Salatlah. Salatlah. Lah karena yang disinggung di situ sujud, artinya apa? Gunakan waktu sujud dengan baik. Untuk apa? Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pula yang dikatakan perkataan yang lain tapi yang dimaksud adalah sholat. Dalam ayat itu apa? Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta apa? Sebelumnya itu apa? Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Langsung. Ya, fa idza faragta fansab. Yang dimaksud di situ sholat. Maka jika kamu selesai fansab, artinya fansab di situ bisa berdiri tegak. Tapi yang dimaksud sholatlah. Sholatlah, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu tidak boleh mentafsirkan tanpa tanpa ilmu. Bisa baca tok, terjemahan bisa baca dia, atau orang Arab bisa baca tulisan Arab, tapi nggak memiliki ilmu yang dibutuhkan untuk mentafsirkan, nggak bisa, haram. Nah, apalagi mentafsirkan ayat-ayat yang dibutuhkan orang yang lebih ahli di dalam memahaminya. Lah adapun hadis tentang keharaman atau larangan mentafsirkan tanpa ilmu atau mentafsirkan dengan sembarangan tafsir tanpa didasari dengan pengetahuan, banyak. Kesepakatan ulama juga tentang keharamannya juga disepakati. Sesuai di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yi. Siapa orang yang mentafsiri Al-Qur'an dengan pemikirannya, dengan pengetahuan dangkalnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya ia berarti ia mendaftarkan dirinya, booking tempat di neraka, pesan tempat di neraka. Karena itu nggak bisa sembarangan. Itu hadis. Adapun kalau yang mentafsirkan Al-Quran itu adalah para ulama, namanya ulama, orang yang memiliki pemahaman dalam ilmu, baik itu ilmu bahasa, hadis dan yang lain sebagainya. Fajaizun hasan, maka boleh yang mentafsirkan ayat tersebut. Kesepakatan ulama kebolehan untuk mereka jelas. Kenapa? Mumpuni. Mumpuni. Karena itu orang yang berhak untuk mentafsirkan adalah orang yang yang memiliki alat-alat yang memang dibutuhkan untuk mengetahui arti Al-Quran. Orang mau bangun, dia harus punya palu, cetok, pacul atau sekrop. Kemudian untuk ngayak itu, ayaan, kemudian ada paku dan semisalnya, baru dia bisa bangun. Nggak punya alatnya, isok bangun. Masa nyampurnya sampai ditelok ini? Kan tidak mungkin. Paku ditelok tok mancep itu, kan tidak mungkin. Atau mau membuat pondasi disebul tok, masuk tanahnya, lubang, enggak. Butuh alatnya. Sama dengan orang mau mentafsirkan Al-Quran, ada alatnya. Apa alatnya? Ilmu, nahwu, bahasa dan yang lain
sebagainya. Lah di situ maka diperbolehkan bagi dia untuk apa? Fassarahu mimma yudraku bil istihad. Maka ia boleh mentafsirkan Al-Qur'an yang memang bisa diketahui dengan istihad. Bisa dipahami, bisa dimengerti dengan istihad. Nah, seperti arti-arti Al-Qur'an, maksudnya hukum-hukum yang samar ataupun yang jelas, yang umum ataupun yang khusus, i'rabnya dan yang lain sebagainya, ini bisa diketahui. Dia jadi boleh mentafsirkan yang memang bisa dipelajari dengan ilmu-ilmu yang ada. Nah, hukum ini apa ini? Boleh apa enggak? Diteliti, diamati, bisa didapatkan karena dia memiliki alatnya. Ya. Nah, ini boleh bagi dia untuk mentafsirkan. Nah, yang khusus atau ini i'rabnya apa ini? Ini kok dibaca fathah? Kenapa nggak dibaca kasroh? Kenapa kok dhammah? Kenapa kok sukun? Nah, dia punya alatnya untuk bisa mengetahui itu. Oh iya, ini bisa fathah, ini bisa kasroh. Nah, dalam ayat Al-Qur'an itu terkadang beda riwayat, beda cara baca. Kita bacanya apa dalam surat Wailul likulli humazatil lumzah? Yahsabu apa yahsibu? Yahsabu anna ma lahu akhlada. Tapi dalam hal yang lain ada yang membaca yahsibu. Salah? Enggak salah. Lah itu bisa diketahui, masih bisa diketahui, dipahami bagi orang yang memiliki alat untuk memahaminya. Ya. Sama dengan membaca Yasin. Kalau kita membacanya apa? Saddan. Ya. Saddan fa'aksainahum. Tapi dalam riwayat Suddan. Mungkin yang dengarkan radio MAFM, kalau antara Maghrib dan Isya biasanya Hai Umar baca Yasin itu, ya, membacanya Suddan. Nah, karena memang pada umumnya di Hadramut membaca dengan bacaan riwayat Abi Amr. Jadi banyak ada beberapa perbedaan dari awal sampai akhir. Ya. Kalau kita dalam surat Al-Baqarah aja yang pertama, walladzina yukhadi'una Allah idza qila lahum aminu kama an-nas mereka alladzina yukhadi'una Allah, ya, di situ keduanya yakhdauna. Keduanya yakhdauna. Tapi kalau Abi Amr enggak. Pertama yukhadi'una, yang kedua juga yukhadi'una. Dan beberapa ayat yang lah itu bisa mungkin masih memungkinkan untuk difahami, diketahui dengan ijtihad, seperti artinya dengan menelaah, meneliti dari ayat ke ayat, dari hadis ke hadis, dari asbab nuzul ke asbab nuzul, bisa bisa bermaksud ini, bisa bermaksud itu semuanya bisa diketahui. Wa in kana mimma la yudraku bil ijtihad, adapun Al-Qur'an yang akan ditafsirkan olehnya itu tidak memungkinkan diketahuinya dengan ijtihad. Seperti apa? Kal umur allati tariquha nakal. Seperti perkara-perkara yang didapatkan itu dari perpindahan. Guru ke guru. Guru ke guru. Dari guru ke muridnya, murid ke muridnya, murid ke muridnya. Nah, karena itu tidak semua ilmu itu ada di kitab. Penjelasan, keterangan nggak semua ilmu di dalam kitab. Tapi terkadang kita mendapatkannya itu lewat guru ke santrinya, santri ke muridnya, murid ke terus seperti itu kita dapatkan. Dan tidak salah, benar. Sebagai contoh, dalam ilmu fikih tentang mikotnya orang haji, dalam hampir semua kitab itu dinyatakan bahwa Jiddah Qadimah, Jiddah yang lama itu sejajar dengan Yalamlam. Jadi kalau ihram dari Jiddah Qadimah
itu sama dengan ihram dari yalamlam sehingga tidak terkena dam. Ya, orang Indonesia pada umumnya kan mikotnya itu yalamlam. Tapi kalau dia niat haji atau umrah bukan dari yalamlam, kena dam, bayar dam. Kenapa? Nggak memungkinkan dia kembali ke mikot karena ada peraturan-peraturan ya, dan itu mempermudah mereka dan kesulitan kalau memang kembali kemudian masuk lagi sangat sulit, pemeriksaan dan yang lain sebagainya. Simpelnya kalau sudah ya nggak bisa kelihatan lam-lam. Ada pendapat dalam kitab itu Jiddah Qadimah, dari Mekah ke Jiddah Qadimah, niat ihram di situ baru ke Mekah kalau nggak ingin kena dam. Tapi itu pendapat diklarifikasi, tapi tidak dicatat, tidak tercatat. Dari mana mendapatkannya? Itu dari nakal. Dari nakal. Dari yang memiliki pendapat itu menyampaikan ke muridnya tentang klarifikasi apa yang tertulis. Klarifikasinya lewat lisan. Lewat lisan. Gak ada tulisannya seperti itu. Makanya sebagian ilmu gak ada di dalam kitab. Nah, dari mana? Dari guru ke guru. Nah, dari guru ke guru yang dikatakan dengan talaki. Ya, dikatakan dengan talaki. Nah, karena itu ada perkara memang dalam ayat Al-Qur'an ini nggak bisa kita fahami dengan pemahaman atau pengetahuan yang kita ketahui. Dengan alat-alat yang kita punya untuk mengetahui maksudnya ini terkadang nggak bisa dapat kita. Nggak bisa ketemu. Lah kalau sudah seperti itu, kita nggak boleh mentafsirkannya. Ya? Kita nggak boleh tahu kenapa? Ini caranya apa? An-naql. Caranya itu mendapatkan dari guru, yang guru tersebut mendapatkan dari gurunya, guru tersebut mendapatkan dari gurunya sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun dengan catatan tidak boleh membahas tentang itu kecuali dia mendapatkan dari yang benar. Binaklin sahih min jahdil mu'tamadin min ahli. Nah, jadi benar-benar dia mendapatkan dari orang yang memang pantas. Jadi bukan pokoknya ini orang berilmu. Ya, enggak. Jadi mu'tamadin, orang yang memang jadi rujukan para ulama pada umumnya. Jadi bukan hanya ulama, tapi menjadi rujukan para ulama. Wa amma man kana laysa min ahli liqauli ghairi jamil adawati fa haramun alai tafsir. Adapun orang yang tidak mumpuni untuk memahami hal tersebut karena dia tidak memiliki semua alatnya, maka haram bagi dia mentafsirkan itu. Mentafsirkan yang apa? Yang la yudrak bil ijtihad. Ya, yang tidak bisa dipahami dengan menelaahnya. Nah, tapi boleh bagi dia apa? Yankul, menukil, mengambil penafsiran dari orang yang memang ahlinya, memang orang ahlinya. Dan itu pasti ada, nggak mungkin tidak, pasti ada. Nah, walhasil intinya tidak sembarangan, tidak sembarangan. Wallahu a'lam.